Perhatikan soal berikut. Protozoa dan bakteri merupakan organisme satu sel tetapi merupakan anggota kingdom yang berbeda. Ciri yang menjadi dasar pembedanya adalah, dalam soal ini kita diminta untuk mengetahui atau mencari ciri yang membedakan antara protozoa dan bakteri sehingga dimasukkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kita bisa menganalisisnya dari opsi jawaban yang diberikan. Yang pertama, kita bisa lihat dari alat geraknya. Protozoa merupakan protista mirip hewan sehingga memiliki alat gerak. Yang pertama yaitu untuk kelompok Ciliata memiliki alat gerak berupa silia. Kemudian kelompok Flagellata memiliki alat gerak berupa flagel. Kemudian kelompok Rhizopoda memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia. Kemudian untuk kelompok Sporozoa tidak mempunyai alat gerak khusus. Kemudian untuk kelompok bakteri, bakteri ini ada yang memiliki flagel sehingga dapat bergerak menggunakan flagel. Kemudian bakteri yang tidak memiliki flagel bergerak secara ameboid. Kemudian cara memperoleh makanan. Protozoa maupun bakteri ada yang memiliki pigmen klorofil atau pigmen fotosintetik sehingga mampu memproduksi makanan sendiri atau biasa disebut dengan autotrof. Kemudian, bakteri ataupun protozoa yang tidak memiliki pigmen akan bergantung kepada organisme autotrof, yaitu bersifat heterotrof. Kedua bakteri ini sama. Kemudian mengenai struktur dinding sel. Bakteri memiliki struktur dinding sel yaitu berupa peptidoglikan. Sedangkan untuk protozoa tidak memiliki dinding sel. Kemudian, dari cara reproduksi, baik protozoa maupun bakteri bereproduksi dengan dua cara, yaitu yang pertama secara aseksual, dilakukan dengan pembelahan biner. Kemudian secara seksual, yaitu secara konjugasi, transformasi, dan juga transduksi. Kemudian membran inti sel. Protozoa merupakan organisme eukariotik, yaitu intinya telah dilapisi oleh membran inti. Sedangkan untuk bakteri tidak memiliki membran inti sel atau intinya tidak memiliki membran, yang biasa disebut dengan organisme prokariotik. Bakteri termasuk ke dalam kelompok Monera, dan protozoa ini merupakan kelompok protista. Perbedaan antara kedua kingdom ini adalah pada membran inti, yaitu bakteri merupakan prokariotik atau belum memiliki membran inti sel, sedangkan protozoa atau protista telah memiliki membran inti sel yaitu eukariotik, sehingga jawaban untuk soal ini adalah E, membran inti sel. Perhatikan soal berikut. Di dalam soal disajikan suatu gambar yaitu hewan Coelenterata. Pertanyaannya adalah, hewan tersebut bereproduksi secara vegetatif dengan cara kita amati gambar. Gambar ini merupakan anggota Coelenterata yaitu Hydra sp. Hydra ini akan mengalami reproduksi yaitu yang pertama secara vegetatif. Reproduksi vegetatif ini tanpa adanya pelemburan antara sel gamet dan sel telur.
Pada hidra, vegetatif dilakukan ketika pada fase tunas. Nah, ketika tanaman ini tumbuh, dia akan membentuk suatu tunas yang tunasnya nanti akan tumbuh menjadi organisme baru. Jadi misalnya ini adalah hidra. Nah, hidra ini dia akan membentuk tunas. Ini tunasnya. Nah, tunas ini nanti dia ketika menemukan tempat yang sesuai, dia akan membentuk organisme baru. Nah, ini adalah induk dan ini adalah tunasnya. Kemudian selain secara vegetatif, hidra juga mengalami siklus reproduksi secara generatif. Fase generatif ini terjadi ketika fase medusa. Jadi ketika medusa ini dia akan mengalami pembelahan meiosis, akan membentuk sel gamet yaitu sel telur dan juga sperma. Sel telur dan sperma ini nantinya dia akan mengalami fertilisasi. Yang pertama yaitu akan membentuk larva planula. Larva planula ini dia akan tumbuh menjadi polip muda dan akan menjadi hidra dewasa. Kita kembali kepada soal. Hewan tersebut yaitu hidra bereproduksi secara vegetatif dengan cara yaitu dengan cara membentuk tunas, sehingga jawabannya adalah B. Perhatikan gambar Pisces berikut ini, yaitu ada gambar ikan gabus, ikan gurami, ikan lele, dan ikan betok. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan di atas memiliki kesamaan yaitu mampu hidup di lumpur yang kekurangan oksigen, karena beberapa jenis ikan memiliki keahlian yaitu mampu hidup di dalam lumpur yang kekurangan oksigen. Hal ini dikarenakan pada insangnya memiliki struktur tambahan yaitu memiliki labirin. Labirin ini adalah alat pernafasan tambahan pada ikan yang berupa lipatan-lipatan pada rongga belakang insang. Labirin ini berfungsi untuk mengambil oksigen yang berada di permukaan. Membantu mengambil oksigen dari permukaan. Sehingga jawabannya adalah C. Perhatikan soal berikut. Di bawah ini yang merupakan pola hubungan simbiosis parasitisme adalah, kita ingat kembali mengenai simbiosis. Simbiosis ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini keadaan di mana dua organisme yang saling menguntungkan. Misalnya, kupu-kupu atau lebah dengan bunga, kemudian burung jalak dengan kerbau, atau bakteri E. coli dengan manusia. Kemudian, yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini dua organisme yang satu untung dan yang satu dirugikan. Misalnya yaitu tanaman benalu dengan inangnya atau tanaman tali putri dengan tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu
simbiosis komensalisme. Simbiosis ini yaitu keadaan di mana organisme yang satu untung dan yang satu lagi bersifat netral atau tidak diuntungkan atau juga tidak dirugikan. Kemudian yang keempat, berkebalikan dengan komensalisme yaitu amensalisme. Amensalisme ini suatu keadaan di mana satu organisme dirugikan dan yang satunya bersifat netral. Misalnya, tumbuhan yang lebih kecil atau rumput yang hidup di bawah naungan pohon yang lebih besar. Kita kembali kepada soal, di bawah ini yang merupakan pola hubungan simbiosis parasitisme adalah, kita ingat, parasitisme yang satu untung dan yang satu rugi. Kita analisis dari yang E, kumbang dengan tumbuhan berbunga, ini merupakan mutualisme, karena keduanya saling untung. Kemudian, badak dengan burung, ini mutualisme. Kemudian ikan remora dengan burung ini tidak terjadi simbiosis. Kemudian tali putri dengan tumbuhan tingkat tinggi. Tali putri dengan tumbuhan tingkat tinggi ini merupakan simbiosis yang parasitisme, karena tali putri ini akan mengambil nutrisi dari tumbuhan tingkat tinggi, sehingga jawabannya yang tepat adalah B. Perhatikan daur sulfur berikut ini. Jadi daur sulfur itu dimulai dari sulfur organik itu dihasilkan dari tanaman atau tumbuhan yang telah membusuk dan nantinya akan membentuk batu bara. Jadi batu bara ini akan digunakan oleh industri. Selain digunakan oleh industri akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida ini nantinya akan bereaksi dengan hujan, akan membentuk hujan asam. Hujan asam akan turun ke permukaan. Hujan asam ini hujan yang disertai dengan adanya ion-ion sulfat. Jadi hujan asam ini nantinya akan terserap di bawah, di tanah, terserap itu oleh bakteri kemosintesis, membentuk sulfat yang nantinya dapat digunakan oleh organisme. Nah, selain dari hujan asam, sulfat itu juga berasal dari tumbuhan lain yang telah mati, telah melapuk, kemudian menghasilkan ion sulfat yang digunakan oleh organisme lain. Selain itu juga bisa berasal dari pemupukan. Nah, dari organisme ini yang pertama itu produsen. Produsen akan nanti disalurkan ke dalam sebuah rantai makanan. Nah, jadi perpindahan sulfur ini berada di rantai makanan. Kemudian setelah dari rantai makanan, organisme, tumbuhan dan hewan ataupun yang lainnya itu nantinya akan mati, melapuk menjadi batu bara lagi. Nah, batu bara ini kan berasal dari pelapukan organisme yang mati dalam waktu jutaan tahun. Nah, batu bara ini nantinya akan digunakan oleh industri, kemudian dia akan terserap menjadi hujan asam dan siklusnya akan berlanjut seperti awal. Terus pertanyaannya adalah, pernyataan berikut ini yang tidak benar. Yang tidak benar berkaitan dengan daur sulfur. Kita bisa lihat dari opsi jawaban yang disediakan. Yang A, sulfur digunakan oleh tumbuhan dalam bentuk ion sulfat atau SO4 2-. Ini benar, karena kita bisa lihat di sini, dari hujan asam akan disintesis oleh bakteri kemosintesis menjadi SO4 2-. Terus dari organisme yang lain itu dilepaskan larutan SO4 2- yang digunakan oleh tumbuhan. Kemudian yang nomor B, opsi B. Sumber unsur sulfur alami adalah hasil pembusukan sisa organisme. Kita kembali ke gambar.
Yang opsi B adalah benar. Sulfur alami berasal dari pembusukan, berasal dari batu bara kan hasil pembusukan. Pembusukan alami dari organisme. Nah, batu bara ini kan berasal dari hewan dan tumbuhan. Kemudian yang tidak alami itu berasal dari pemupukan. Opsi B benar. Kemudian yang C, untuk meningkatkan kadar sulfur dalam tanah dapat dilakukan pemupukan. Iya, benar. Kemudian yang D, hujan asam akibat pembakaran batu bara dapat meningkatkan kadar sulfur dalam tanah. Iya, benar, karena hujan asam ini tadi kan hujan yang mengandung ion-ion sulfat, sehingga nanti jika jatuh ke permukaan tanah akan menambah kandungan sulfur di tanah. Kemudian yang E, energi halilintar dapat membantu reaksi pembentukan ion SO4 2-. Dalam siklus sulfur tidak ada energi dari halilintar. Jadi jawaban yang tidak benar yang berkaitan dengan daur sulfur adalah E.